Jannah Marwan dengan NIM 224454502122 dari kelas D program studi bimbingan dan konseling angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait kode etik profesional bimbingan dan konseling pada mata kuliah psikologi konseling. Oke, berbicara terkait kode etik tentu bagi seorang calon konselor atau calon guru BK maupun dari guru BK atau konselor ini sudah tidak asing. Nah, kode etik profesional bimbingan dan konseling ini tentunya disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau lebih sering kita dengar dengan sebutan APKIN. Nah, APKIN menyusun kode etik ini sebagai pedoman yang penting yang mana kode etik ini diciptakan untuk memastikan bahwa konselor ataupun guru BK melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan sikap profesional ataupun berintegrasi tinggi. Jadi, pedoman ini dibentuk untuk menjamin bahwa praktik bimbingan dan konseling dilakukan sesuai dengan standar etika ataupun sesuai dengan kepentingan dan juga kesejahteraan konseli serta masyarakat luas. Jadi dalam konteks ini penting bagi guru BK ataupun konselor untuk menghargai martabat dan juga hak setiap individu atau konseli. Nah, berbicara terkait kode etik, tentu ada beberapa poin penting yang merupakan kode etik profesional bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu penghargaan dan keterbukaan. Nah, dalam kode etik profesional bimbingan dan konseling, tentu terdapat prinsip penting yang harus dipegang oleh guru BK ataupun konselor, yaitu penghargaan dan keterbukaan. Nah, prinsip ini menekankan bahwa guru BK ataupun konselor itu harus senantiasa menghargai setiap hak asasi atau martabat dari individu ataupun konselinya, di mana konselor juga itu tidak boleh memandang terkait latar belakang budaya, agama, ras, dan juga status sosial ataupun ekonomi dari konselinya. Nah, penghargaan di sini berarti bahwa konselor itu harus memperlakukan konselinya dengan penuh rasa hormat dan juga empati dan menerima mereka apa adanya. Dan juga konselor itu tidak boleh menghakimi atau mendiskriminasi konseli berdasarkan perbedaan yang ada. Jadi sebaliknya itu, konselor harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga terbuka bagi konselinya, di mana konseli ini bebas untuk mengeksplorasi diri ataupun masalah yang mereka hadapi. Jadi, keterbukaan ini mengacu pada sikap transparan dan juga jujur. Jadi, konselor itu harus memiliki kode etik ini atau harus memperhatikan karena keterbukaan ini mengacu pada sikap transparan dan juga jujur yang harus dimiliki dalam berinteraksi dengan konseling. Jadi, konselor itu harus terbuka dalam menjelaskan proses konseling maupun batasan-batasan yang ada serta hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik itu dari pihak konselor ataupun dari pihak konselinya. Selain itu, konselor juga harus bersedia mendengarkan secara aktif atau seksama dalam konselinya ini menceritakan masalahnya atau harus menerima umpan balik dari konseli. Serta konselor juga itu harus berusaha memahami perspektif dari konseli secara mendalam. Kemudian kode etik yang kedua yaitu kerahasiaan dan berbagi informasi. Di mana dalam kode etik profesional bimbingan dan konseling ini prinsip penting mengenai kerahasiaan dan berbagi informasi ini mengatur bagaimana guru BK atau konselor ini harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari konselinya serta kondisi-kondisi tertentu yang di mana informasi tersebut dapat dibagikan.
Jadi kerahasiaan ini merupakan aspek yang fundamental. Jadi kerahasiaan ini aspek yang fundamental dalam hubungan konseling yang harus dijunjung tinggi oleh seorang konselor ataupun guru BK. Jadi kerahasiaan ini sangat penting di mana untuk membangun kepercayaan dan juga rasa aman bagi konseli dalam mengeksplorasi masalah ataupun mengeksplorasi diri dan emosi mereka. Namun, mungkin, dalam situasi-situasi tertentu, konselor juga perlu membagikan informasi yang terbatas tentang konseli mereka kepada pihak yang terkait, seperti contohnya orang tua dari konselinya, wali kelas, pihak sekolah, ataupun mungkin dari profesional yang lain yang bisa terlibat dalam penanganan kasus ini. Akan tetapi, eee, kita sebagai konselor atau guru BK juga itu harus memperhatikan, eee, kerahasiaan ini. Maksudnya di mana, pembagian informasi itu hanya dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari konseli atau mungkin apabila terdapat risiko atau bahaya yang signifikan bagi konseli ataupun pihak lain. Jadi, ketika membagikan informasi, konselor itu harus meminimalkan jumlah informasi atau, eee meminimalkan, apa yang diungkapkan dan juga hanya memberikan informasi yang relevan saja atau, seperlunya yang dibutuhkan oleh tujuan kita ini. Jadi seperti contohnya, untuk melindungi keselamatan ataupun memfasilitasi penanganan kasus dari konseli. Kemudian, kode etik yang ketiga yaitu setting layanan. Nah, dalam kode etik profesional bimbingan dan konseling ini, setting layanan merupakan, eee, hal yang harus juga diperhatikan oleh guru BK atau konselor, di mana setting layanan ini mengacu pada lingkungan fisik ataupun kondisi di mana proses konseling itu berlangsung. Jadi, prinsip ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa proses konseling ini dapat dilaksanakan dengan optimal dan juga memenuhi standar profesional yang berlaku. Jadi, kita sebagai guru BK atau konselor itu harus bertanggung jawab untuk menyediakan sistem layanan yang nyaman, aman, dan juga kondusif bagi konseli kita. Di mana ruangan konseling juga itu harus terhindar, maksudnya harus terhindar dari gangguan ataupun harus memiliki privasi yang memadai, sehingga konseli ini dapat merasa aman dan juga leluasa dalam mengeksplorasi dirinya atau mengungkapkan masalahnya. Jadi kita sebagai konselor itu harus mempertimbangkan aspek, aksesibilitas juga, di mana dalam menentukan setting layanan, terutama bagi konseli yang berkebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan fisik. Contohnya di sini, dalam setting layanan mungkin kita menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas. Contohnya, harus ada akses tersendiri untuk kursi roda dan juga harus ada alat bantu dengar. Selanjutnya, kode etik yang keempat yaitu pendekatan dan teknik. Jadi, kita sebagai guru BK atau konselor itu, diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif atau menyeluruh tentang, berbagai pendekatan dan juga teknik konseling yang ada. Jadi kita sebagai konselor juga itu harus mampu menerapkannya sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik unik setiap dari konseling kita. Di mana pendekatan atau teknik ini terdapat 10 yang dapat menjadi acuan kita dalam memberikan layanan. Seperti contohnya ada konseling psikoanalisis klasik, konseling ego, dan juga ada konseling psikologi individual, konseling analisis transaksional, konseling self, konseling gestalt, konseling realitas, konseling rasional emotif, konseling behavioral, dan juga konseling pancawaskita.
Nah, kita sebagai konselor itu harus betul-betul, memiliki pengetahuan yang menyeluruh atau harus memahami betul-betul terkait pendekatan dan juga teknik konseling yang diberikan kepada konselor. Selanjutnya, kode etik yang kelima, ada tanggung jawab. Jadi, sebagai konselor atau guru BK itu, kita harus memiliki tanggung jawab utama, di mana tanggung jawab utama kita itu sebagai konselor harus mempromosikan kesejahteraan ataupun melindungi hak-hak dari setiap konseli kita. Yang mana hal ini berarti bahwa kita sebagai konselor harus senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik dari konseli dan juga menghindari tindakan yang dapat merugikan atau mengeksploitasi konseli. Jadi, konselor juga itu harus bertanggung jawab untuk membantu konselinya dalam mengembangkan potensi diri dan juga menemukan solusi ataupun permasalahan yang dihadapi dari konseli. Kemudian konselor juga itu harus bertanggung jawab dalam memelihara kompetensi profesional mereka, di mana kita sebagai konselor atau guru BK ini tentunya harus mengembangkan pengetahuan ataupun keterampilan kita melalui pendidikan atau pelatihan yang berkelanjutan. Serta konselor juga itu harus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang bimbingan dan konseling. Dengan demikian, mungkin kita sebagai konselor itu bisa memberikan layanan yang berkualitas dan juga sesuai dengan standar praktik yang terbaik. Kemudian selain itu, kita sebagai konselor juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dari konseli kita, di mana kita harus mematuhi batasan-batasan, maksudnya batasan-batasan etika dalam berbagi informasi. Konselor itu harus memastikan bahwa konselinya ini harus mengerti juga tentang batas-batas kerahasiaan ataupun memberikan persetujuan jika informasi tersebut perlu dibagikan kepada orang lain atau pihak lain. Nah, konselor itu harus bertanggung jawab untuk menjalin hubungan profesional dengan konselinya. Jadi, apabila terjadi hubungan yang profesional, mungkin dapat menghindari konflik kepentingan dan juga tidak melakukan penyalahgunaan ataupun eksploitasi dalam bentuk apapun itu. Jadi konselor itu harus menyadari batasan dalam hubungan konseling dan juga menghormati batasan-batasan tersebut. Selanjutnya, kode etik yang keenam yaitu pelanggaran dan sanksi. Nah, dalam kode etik profesional bimbingan dan konseling, terdapat juga ketentuan mengenai pelanggaran atau sanksi yang dapat dikenakan kepada guru BK atau konselor apabila mereka ini melanggar hak atau melanggar kode etik yang ada. Jadi, kode etik ini menjabarkan berbagai jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh guru BK ataupun konselor, seperti mungkin dari penyalahgunaan wewenang, melanggar kerahasiaan konseli, melakukan tindakan eksploitatif, atau berperilaku tidak bermoral yang mana dapat mencemarkan profesi dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini dapat bervariasi dari tingkat ringan hingga tingkat berat. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini tergantung pada sifat ataupun konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Di mana apabila terbukti melakukan pelanggaran, guru BK atau konselor itu dapat dikenakan berbagai sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan dari pelanggarannya. Adapun sanksi-sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, skorsing sementara dari praktik konseling, hingga yang paling parah itu mungkin pencabutan izin praktik secara permanen. Jadi, proses penanganan dari pelanggaran atau pengenaan sanksi yang ada itu biasanya dilakukan oleh
badan atau komite etika yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Konselor atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Nah, badan ini bertanggung jawab untuk menginvestigasi laporan pelanggaran yang ada, di mana harus mengumpulkan bukti dan juga harus mendengarkan pembelaan dari guru BK atau konselor yang bersangkutan. Jadi dalam proses penanganan pelanggaran ini, konselor juga itu memiliki hak atau kepentingan untuk membela dirinya dan juga mengajukan banding jika konselor itu merasa keputusan yang diambil tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, keberadaan ketentuan mengenai pelanggaran dan juga sanksi dalam kode etik profesional bimbingan dan konseling ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa konselor ini bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi, kode etik ini mematuhi standar etika yang berlaku, yang mana hal ini membantu menjaga kepercayaan dari masyarakat tersendiri terhadap profesi konselor dan juga harus memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan dengan profesional dan juga bermartabat. Jadi, kode etik yang disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau sering disebut dengan APKIN merupakan pedoman yang sangat penting bagi kita sebagai guru BK ataupun konselor dalam menjalankan tugas-tugas ataupun praktik kita. Jadi, kode etik ini menetapkan standar etika dan juga nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor ataupun guru BK dalam berinteraksi dengan konseli ataupun masyarakat luas dalam proses pemberian layanan. Itulah tadi penyampaian materi dari saya terkait kode etik profesional bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan juga saya memohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam pemaparan materi tadi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.